warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Primayandi, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi D3 Perpajakan. Di sini video kali ini saya untuk membenahi mata kuliah saya, pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Nah, materi yang akan saya tampilkan yang saya bahas di video kali ini yaitu mengisi SPT masa PPh 21 dan PPh 26. Baiklah, langsung saja kita mulai dan lanjut ke video. Pajak itu adalah iuran wajib negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak ini mencakup orang pribadi atau badan dan yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Nah, SPT sendiri pengertiannya adalah laporan resmi pajak yang harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, serta dilaporkan ke kantor pelayanan pajak KTP sebagai bukti pemenuhan kewajiban pajak. Nah, apa itu surat pemberitahuan? Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, untuk SPT masa PPh 21 dan 26 ini maksudnya yaitu SPT untuk sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi serta penjatuhan atas pemotongan pajak pasal 21 dan pasal 26 dan masanya itu dalam satu masa pajak. Nah, SPT ini kita masuk ke penjelasan umumnya, yaitu dia batas waktu penyampaian SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Nah, sanksinya jika tidak menyampaikan SPT masa, dia dikenakan tarif sebesar 100.000. Nah, jika ada kealpaan, ada dua opsi. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua adalah menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Nah, hal itu menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Nah, hal ini dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan paling lama setahun. Nah, untuk yang kesengajaan yaitu paling lama dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Nah, untuk dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang, paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, jika pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat 1 tahun masa pajak terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Nah, ini fungsi SPT masa PPh yang kita bahas ini ada banyak. Yang pertama, untuk pembuatan bukti, untuk perhitungan jumlah pajaknya, untuk penyetorannya. Nah, dalam hal memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dan tempat tinggal dan kedudukannya, pembuatan buktinya itu harus dilaksanakan dengan mencantumkan nomor identitas tempat kegiatan usaha masing-masing yang melaksanakan sebagian seluruh administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan. Jadi misalnya dia kegiatan usahanya terpisah dari tempat tinggal yang pemilik usaha, rumahnya di alamat di Jakarta ya, dan tempat usahanya di Jakarta Selatan. Nah, itu berbeda, dia jadi yang dicantumkan itu nomor identitas tempat kegiatan usahanya itu di Jakarta Selatan. Nah, ini untuk bukti pemotongan ada BPA 1, A2, A21 dan 26. Nah, BPA 1 ini untuk yang pegawai tetap pensiunan menerima uang terkait uang pensiun secara berkala. Kalau yang BPA 2 ini untuk PNS atau anggota TNI atau anggota kepolisian atau pejabat negara dan kepensiunannya. BP 21 untuk yang tidak bersifat final atau yang bersifat final. BP 26 ini untuk yang withholding slip artikel 26 income tax. Nah, ini di lampiran SPT masa 2021 dan 26 itu ada 4 kategori formulir, yaitu formulir L, I, L1A, yaitu dia daftar potongannya itu untuk terkait pensiunan secara berkala bagi PNS, anggota TNI, anggota kepolisian, pejabat negara, pensiunannya. Kalau yang 1B ini, yang kedua, yang formulir L1B ini dia untuk
yang menerima uang terkait pensiun secara berkala bagi PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian, dan pejabat negara untuk masa pajak yang terakhir. Jadi dia kalau ini ya pada umumnya ini untuk masa pajak terakhir. Nah, kalau L2 ini untuk pensiunan yang menerima secara berkala, pegawai yang menerima uang ini pegawai tetap dan pensiunan untuk menerima terkait pensiun secara berkala. Bagi PNS, anggota TNI, kepolisian, pejabat, dan pensiunannya. Nah, kalau formulir L3 ini untuk pegawai tetap dan pensiunannya menerima uang terkait uang pensiun secara berkala. Nah, data lain yang ada di dalam SPT itu ya ada status SPT, jumlah pajak yang dipotongnya, kelebihan penyetorannya itu dari pajak sebelumnya, jumlah pajak yang kurang atau lebih setor, kurang atau lebih setor pada SPT ini dibetulkan, kurang atau lebih setor karena pembetulan, pajak ini dari pemerintah, tanggal SPT disampaikan. Nah, ini peraturan masuk ke EBUPOT. EBUPOT ini dia diatur peraturan per 2 per PJ per 2024 dan peraturan kedua itu dia PR 1011 per PJ per 2025. Untuk cara pembuatan bukti potong di konteks DJP yaitu seperti tahapan yang saya tampilkan ini. Yang pertama itu kita masuk ke menu EBUPOT pada akun wajib pajak. Nah, kemudian kita pilih jenis bukti potong yang sesuai. Untuk contoh saat ini misalnya pilih BP21 atau bukti potong selain pegawai tetap. Nah, ini. Dan klik Create EBUPOT BP21 untuk mengisi bukti potong pajak penghasilan yang ini. Dan kemudian adalah isi formulir berdasarkan data yang valid. Dan kemudian dari data yang sudah diisi, formulir sudah diisi dan berbagai data yang diperintah, klik submit dan bukti potong akan otomatis tersimpan dalam sistem. Nah, untuk langkah-langkah untuk melaporkan PPh 21 masa melalui aplikasi Cortex, yaitu yang pertama adalah login dulu di aplikasi Cortex menggunakan akun PIC Anda. Nah, untuk di navigasi menu surat pemberitahuan atau SPT, dan setelah login, pilih menu SPT. Dan Anda akan melihat submenu seperti berikut ini. Ada surat pemberitahuan, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan, ketidakbenaran SPT. Nah, pilih yang surat pemberitahuan. Setelah diklik, klik tombol buat konsep SPT. Nah, ini dia. Nah, kemudian masuk ke pilih jenis SPT yang akan dilaporkan. Misalnya, PPh pasal 21 dan 26 sesuai jenis pajak yang Anda laporkan. Nah, ini dia. Pilih yang pasal 21 dan 26. Nah, kemudian klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Klik lanjut. Setelah itu kita pilih periode dan tahun pajaknya. Tentukan periode pelaporan dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya jika Anda melaporkan untuk bulan Maret 2025, pilih tersebut dan klik lanjut ini. SPT-nya apa, periodenya berapa, tahunnya berapa. Klik lanjut di sini. Kemudian klik tombol buat konsep SPT. Tentukan model SPT-nya dan pilih model SPT yang ini yang Anda buat, apakah normal atau pembetulan. Nah, ini pilih model SPT-nya, pilih kalau normal yang mau pembetulan. Nah, isi data SPT yang diperintah, lengkapi data tersebut dan pastikan semua informasinya itu lengkap dan akurat. Nah, kemudian terakhir bayar dan lapor. Setelah data terisi dengan benar, klik tombol bayar dan lapor. Sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21. Kemudian konfirmasi pelaporan jika pembayaran selesai. Nah, SPT PPh 21 secara otomatis terlapor. Pastikan untuk menyimpan bukti transaksinya untuk sebagai arsip laporan. Kesimpulannya adalah SPT PPh pasal 21 dan 26 ini berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemotongan pajak penghasilan. Pengisian SPT ini harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman terhadap tata cara pengisian SPT membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah kesalahan administrasi. Nah, ketepatan dalam pengisian SPT mendukung transparansi dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.